Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin jamaah taklim yang berbahagia, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan taufik hidayah, syukur atas nikmat iman dan Islam, dan kita selalu bermohon semoga iman Islam yang ada pada diri kita ini Allah kekalkan hingga husnul khotimah. Allahumma amin. Salawat salam semoga terlimpah kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berharap semoga mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kita, pembacaan hadis kitab Riyadhus Shalihin Juz 1 halaman 275. Masih melanjutkan hadis tentang berbakti kepada kedua orang tua dan silaturahim, memelihara hubungan kerabat. Menginjak hadis yang keempat, kita niatkan semoga dengan kita belajar ini dapat ridho Allah, tambah ilmu, mampu mengamalkan, menyampaikan, sehingga kita ini semakin layak diakui sebagai hamba Allah, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum qamatir rahim faqalat hadza muqamul aidi bika minal qati'ati qal na'am amma tardayna an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki qalat bala qala fadhalika laki thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'u in syi'tum fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin al-Bukhari faqala Allah ta'ala man wasalaki wasaltuhu wa man qata'aki qata'tuhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ketika Allah Ta'ala selesai dari menciptakan makhluk, Rahim berdiri lalu berkata, ini adalah keadaan orang yang berlindung kepadamu dari pemutusan hubungan. Allah menjawab, ya, tidakkah engkau senang bila aku menyambung hubungan dengan siapa yang menyambung hubungan denganmu, dan memutuskan hubungan dengan siapa yang memutuskan hubungan denganmu? Rahim menjawab, ya. Allah berkata, maka itulah jaminan bagimu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bacalah jika kalian mau, yang artinya, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya
telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Muttafaqun alaih. Dalam suatu riwayat Al-Bukhari, kata Allah Ta'ala berfirman, siapa yang menyambung hubungan denganmu, maka aku sambung hubungan dengannya, dan siapa yang memutuskan hubungan denganmu, maka aku putus hubungan dengannya. Masya Allah. Dalam hadis ini Nabi menyampaikan bahwasanya rahim silaturahim menyambung hubungan sanak keluarga, silaturahim menyambung hubungan kekerabatan, silaturahim menyambung hubungan kasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Persambungan antara satu dengan yang lainnya, mudahnya disebut dengan rahim. Maka terjadi perbincangan, rahim ini bertanya kepada Allah setelah Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Kemudian si rahim berdiri lalu berkata, ini adalah keadaan orang yang berlindung kepadamu dari pemutusan hubungan. Allah menjawab, iya. Yang kesimpulan panjang dari kesimpulan panjang hadis tersebut, jadi makhluk yang bernama rahim itu adalah satu makhluk yang mana apabila orang menjaganya, maknanya dia akan menyambung dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi orang yang memutuskannya, maka Allah akan memutuskan hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Seseorang apabila menyambung hubungan baik, maka dia selalu dalam perlindungan Allah, pertolongan Allah. Tetapi seseorang yang memutuskan silaturahim, maka dia jauh dari Allah, tidak dapat lindungan Allah, tidak dapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi ini hadis ini jelasaken terus pundi pentingipun kita menjaga silaturahim, hubungan baik dengan siapa saja, terutama dengan sanak kerabat, apalagi dengan kedua orang tua, dengan anak cucu, keluarga besar, dengan santri, dengan guru. Karena silaturahim, hubungan-hubungan baik, kasih sayang, dasarnya keislaman, keimanan ini yang akan bermanfaat dunia dan akhirat. Ini menguatkan makna hadis-hadis yang kemarin kita baca. Hadis kelima. Wa anhu radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuk qala thumma man qala ummuk qala thumma man qala abuk muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin ya Rasulullah man ahaqqu bi husni suhbah qala ummuka thumma abaka thumma adnaka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seseorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak mendapat perlakuan baik dariku? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Orang itu menjawab, kemudian siapa lagi? Nabi menjawab, kemudian ibumu. Orang itu bertanya lagi, kemudian siapa? Nabi menjawab, ibumu. Orang itu berkata, kemudian siapa? Nabi menjawab, ayahmu. Tiga ya Pak?
ibumu bapakmu. Nah, makanya lek anak panjenengan itu kok lebih dekat kepada ibu, ya wis wajar. Apalagi panjenengan nggak punya servis khusus untuk anak-anak, walah kalah jenengan. Anak main dengan panjenengan, bermain dengan panjenengan, tengah-tengah main gembira jatuh, siapa yang dipanggil? Ibu, ma, mbok, mi, umah. Loh, bermainnya dengan kamu di halaman rumah, dia jatuh, nangis, yang disebut siapa? Ibu. Oh, iki bocah. Ya biarkan karena mereka lebih dekat dengan ibunya. Yang ngenes itu ngeten Pak sebenarnya itu. Yang ngenes itu apa bahasa Jawa nih? Ngenes niku yang memprihatinkan. Saking jauhnya seorang ayah kepada anak, saya tambahkan, bahkan seorang jauhnya ibu dengan anak, karena seringnya anak diajak pembantu. Nggih. Ini ketika anak itu jatuh kok nangis ngoten. Sinten disebut pembantu, Pak. Karena apa? Ada kedekatan. Makanya hati-hati milih pembantu. Milih pembantu kok nggak solih, kok nggak solihah, itu sangat mempengaruhi kejiwaan anak kita. Kenapa? Hari-hari itu anak dekat dengan pembantu. Bangun tidur yang disebut nggih pembantu. Karena kalau pembantu disebut langsung datang. Bapak ibu disebut masih banyak urusan, nah repot. Ketika lapar, dahaga, yang memberikan makan minum pembantu. Bapak ibu sibuk kerja misalkan. Ini bagi para teman-teman yang sedang berkarir, apalagi istrinya pun juga wanita yang wanita karir, sehingga anaknya diserahkan kepada pembantu. Tahu-tahu sudah lulus SD, tahu-tahu lulus SMP, sehingga tahu-tahu karakternya nggak ngikut bapak ibunya, ngikut pembantunya. Ini masalah betul nih Pak. Sampai ada seorang teman saya, istrinya itu insya Allah solihah. Karena sebuah kebutuhan, istrinya itu menjadi pembantu rumah tangga. Nah itu orang tuanya itu nggak ngerti sholat. Karena anaknya itu seringnya dengan pembantu dari kecil, pinter ngaji, pinter sholat. Ini kan untung orang tua. Masya Allah, Masya Allah. Saya nggak tahu bagaimana kehidupan panjenengan. Pokoknya kalau pas panjenengan atau keluarganya atau temannya, tolong dikasih tahu masalah ini. Kalau milih pembantu yang solih atau yang solihah, kenapa? Itu akan menentukan kehidupan rumah tangga Anda. Masakan yang dimasak itu akan menjadi bagus, menjadi pilihan, menjadi halal kalau pembantunya itu orang-orang waras. Kenapa? Dia akan dibelikan daging dari sembelihan yang jelas-jelas halalnya. Kalau di Magetan seperti ini kan mungkin jarang ya, kalau pilihan anjing, babi atau sapi kan mungkin itu jarang ya. Tapi paling nggak milih yang terbaik. Cara masaknya, kalau sudah punya anak, didik anaknya, Masya Allah. Mencuci, ajari juga cara mencuci. Dia khawatirkan mencuci baju itu bukan berdasarkan bagaimana sucinya, tapi hanya bagaimana bersihnya. Bersih menurut orang yang nggak punya ilmu syariat,
yang penting tidak berbau, kelihatan wangi, nggak ada noda. Ini padahal kalau terakhir tidak ada guyuran air yang mengalir, itu nanti baju-bajunya itu masih diragukan kesuciannya. Popok baju orang tua, ompol jadi satu putar di mesin cuci, wong 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 wong, itu dibilas, wong 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 wong, kemudian dikeringkan, belum diguyur air dari atas. Ini masih mutanajis walaupun tidak berbau. Nah, ini akan kita bahas dalam bab fikih niki, Pak Fatih mungkin yang jelaskan insyaallah. Makanya penting kita memahami ilmu-ilmu fikih yang dasar. Anak istri kita ataupun pembantu kita, nggak apa-apa kita training dia. Gini cara masak yang betul, cara nyuci sayuran, cara nyuci baju, pakaian, cara ngepel. Kalau ada ompol di rumah, kalau ada tai ayam, bagaimana cara membersihkannya? Karena kalau nggak pas, bukan namanya membersihkan kotoran secara syar'i, tapi malah meratakan najis ke seluruh alam. Nah, ini masalah. Maka kotorannya diambil dulu, kemudian dibersihkan dengan lap atau tisu sampai zatnya itu hilang. Setelah itu, setelah kering baru kita guyur sekali menggunakan air sut. Nah, walaupun sedikit itu sudah suci. Hilangkan najis ainiyahnya, tinggal hukmiyahnya sudah kering, kita siram sedikit sut gitu aja, air udah berpindah dari tempatnya, suci. Ini bersih dan suci ya, ngoten. Ini perlu ada ilmunya. Tempat pembahasannya nanti dalam bab fikih. Dalam suatu riwayat, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapat perlakuan baik dariku? Maka Nabi SAW menjawab, ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu, kemudian yang terdekat darimu, kemudian yang terdekat darimu. Ya Allah, yang masih punya ibu, gunakan alat untuk berdoa, Pak. Berbuat baik kepada beliau-beliau. Kalau sudah wafat, doakan. Didoakan apa nyampe, Tat? Nyampe, Pak. Apa? Sampai. Lah didoakan apa tahu? Tahu, Pak. Ya Allah, ini saya cerita di sini, saya ceritakan ya Pak, ini karena jenengan bantu doa saya kemarin untuk bisa berangkat ke tanah suci. Jadi gini, saya itu ada kisah menarik Pak. Kisah menarik, kesimpulannya itu apa? Ternyata orang yang di dalam kubur itu bisa diajak ngobrol. Apa? Orang yang di dalam kubur itu bisa diajak komunikasi dan nyambung. Yes. Jadi sekitar 10 hari sebelum saya berangkat umroh itu saya pulang ke Trenggalek. Ibu saya telah wafat, maka saya ngajak bapak saya untuk ziarah kubur. Yes. Ziarah kubur, kita baca tahlil, kemudian zikir, kemudian doa untuk beliau. Yes. Ya ngobrol, doakan gitulah. Kemudian kita pulang. Nah ketika itu saya belum menyampaikan kepada bapak bahwa saya akan berangkat umroh, masih belum cerita. Ya saya kembali ke Magetan. Kemudian setelah waktu saya rasa dekat,
Maka saya pamitan, saya telepon bapak. Ketika saya telepon belum sempat saya ngomong apa-apa, Mut Eko Mahmudi, saya manggil orang-orang itu manggil di Trenggalek, saya itu Mahmud. Mut, diam dulu kamu, jangan ngomong. Aku tak cerita. Nggih Pak, cerita apa? Aku itu tadi malam didatangi ibumu, mimpi bertemu dengan ibu kamu. Kok ibu kamu ngomong katanya aku karo Mahmud arep neng Mekah. Aku dengan Mahmud mau ke Mekah. Lah kok pamit seperti itu? Wong padahal kemarin pas ke makom itu aku juga ikut sama kamu, kok aku nggak diajak? Opo iki? Wes ngono ceritaku, nggak paham aku cerita apa. Ah, akhirnya waduh iki kena marah ini aku. Nggih pangapunten Pak, pangapunten. Jadi tak sampaikan bahwasanya insyaallah tanggal sekian saya berangkat umroh, mohon doanya. Nangis dia, ya Allah teganya kamu. Wong kamu tuh bertemu dengan saya langsung. Kenapa kok nggak nyampaikan pamitan aja lewat telepon? Kok nunggu ibu kamu yang ngomongi saya lewat kuburan? La ilaha illallah. Nah terus kemarin tuh pas ziarah kubur kamu ngomong apa sama ibu kamu? Rahasia, aku bilang. La ilaha illallah. Kok nyambung ya Pak ya? Akhirnya di sana saya umrohkan ibu, bapak dan keluarga, masya Allah. Jadi maknanya kalau kita masih punya orang tua, apalagi punya ibu masih hidup, monggo Pak, berbuat baiklah kepada mereka. Berbuat baiklah kepada mereka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Doa mereka itu nggak ada hijab untuk kita. Maka sering ya kita dengarkan mbah-mbah kita dulu itu, kalau ada anaknya itu ngomongi cucunya, marah-marah ngomong yang jelek begitu, maka mbahnya ngomong, hus, ojo ngomong ngono, ngomong sing apik, engko lek enek wali liwat. Bahasa mereka itu bahasa kuno, maknanya itu awas ngomong nyabdo anak sing apik. Kalau mengatakan sesuatu untuk anak, apalagi dalam marah begitu, pas marah hati-hati, ngomong yang baik. Khawatir kalau pas kamu ngomong klik diamini para malaikat, dikabulkan Gusti Allah, anak kamu jadi kualat. Maka hati-hati. Dan termasuk minta doa kebaikan kepada orang tua itu setelah ngasih hadiah Pak, ngasih hadiah zahir ataupun batin, apapun itu. Hadiah tidak harus yang mewah, tetapi hadiah yang menggembirakan hati orang tua. Kebutuhan orang tua itu nggak sama seperti kebutuhan kita. Lah butuhnya bagaimana kita berikan sesuatu hal yang hati mereka menjadi gembira. Lah pas hati mereka gembira itu loh, minta doa nanti makbul. Mergo napa? Ikhlas, cedak kelawan keikhlasan. Jadi harus pinter kita ini mencari kapankah waktu mustajabud da'wah. Termasuk kita suan para ustadz, kita suan para kiai, para alim ulama. Ketika kita memberikan hadiah kepada beliau, mohon doa. Kiai itu dikasih hadiah, nggak dikasih hadiah, tetap aja ikhlas mereka itu. Tetapi adab bagi kita pas memberikan hadiah, kiai, masya Allah, jazakallah, terima kasih, alhamdulillah, mohon doa, masya Allah, itu tempat-tempat mustajab itu untuk doa. Kalau bapak ibu kita masih hidup, hormati mereka. Kalau sudah wafat, doakan mereka. Baca hataman Quran untuk mereka, kemudian kita doa. Untuk apa atau seperti itu? Kita pengen dapat label, kita pengen mencapai sebuah level anak yang soleh. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'u lah. Jadi kalau anak Adam itu wafat, maka udah nggak bisa amal lagi,
Tetapi masih ada barokah amal yang dulu pernah dibuat di dunia, itu masih terus, masih nyambung. Dia wafat masih dapat pahalanya. Pertama apa? Sedekah jariyah. Kita pernah bangun pondok, bangun masjid, menginfakkan, mewakafkan tanah, apa itu, batu bata, semen, kayu, bangun jalan, bangun sumur, fasilitas umum, kok ikut digunakan kemanfaatannya untuk umum, jenengan wafat masih dapat barokah pahalanya. Ini pertama. Kemudian ilmu yang bermanfaat, panjenengan mengajarkan ilmu. Ngajar ilmu itu jangan dipikir harus seperti begini Pak, harus di podium atau harus duduk di kursi bawa kitab ama ba'du, ya ora kudu ngoten niku. Ngopi di warung, ada teman belum bisa suatu amalan, jenengan ajari. Oh, dzikir ba'da sholat iku maca tasbih 33 Kang. Kemudian tahmid 33, Allahu Akbar 33 terus ndonga. Ngono kuwi carane. Loh, oh ngono ya, gampang kok, gampang amalne wae kuwi. Kuwi nek hadise kok embuh aku lali pokoke aku tau krungu ngono kuwi pokoke. Ya wis tak amalne Kang. Ternyata diamalkan, kemudian wallahu alam dengan barokah amalan itu kehidupannya menjadi baik, cita-citanya terkabul. Ki kok kayaknya barokah amalan itu ya akan diistiqomahkan. Itu ilmu itu. Tempat belajarnya di warung, tapi yang dibincangkan ilmu. Jenengan wafat ilmunya masih digunakan, sampai yang dikubur dapat pahalanya gitu. Memang di kelas itu tempatnya belajar, tetapi jangan dibatasi hanya kelas untuk belajar, mboten. Di pasar bisa belajar mengajar, di warung, gitu, warung ngopi, ataupun di sawah, ataupun di pinggir jalan, ataupun di mana saja. Kok di situ ada mudzakaratul ilm? Maknanya itu tempat-tempat barokah jadinya. Maka itu majelis-majelis manfaat namanya, penyebaran ilmu. Yang ketiga, awaladin solihin yada'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini yang tadi tak sampaikan. Kita pengen mendapatkan level anak soleh. Di antara cirinya apa? Mendoakan orang tua. Orang tua wafat, kok kamu doakan, maka panjenengan itu tergolong anak soleh. Makanya kalau saya mau ngomong hantam rata gitu ya, aslinya ini konco-konco sing biasa tahlilan, yasinan, itu lah Pak, keliling itu lah Pak, mubeng di RT kan enten nggih, di desa teng RT enten yasinan, mengki dalu ngene Pak Fulan. Lah niku itu kan pasti doakan orang tua itu. Maka otomatis satu majelis kuwi Al-Fatihah khususon dumateng Bapak Ibu sumaila hadrati abaina wa ummahatin Al-Fatihah niku. Iku ketika jenengan baca Fatihah untuk orang tua, iku klik ujuk-ujuk soleh niku. Pokoknya pas niku soleh. Nyapa ndongakne wong tuwa. Awaladin sholihin yad'ulah. Maka enggak apa-apa kok panjenengan arep yasinan gitu. Arep tahlilan, Kang neng di mau jadi anak soleh bener ae ngono. Nggih. Nggih. Nanti Kang yasinan, tahlilan, ya Kang, daftar jadi anak soleh. Maksudnya piye engko lho? Nek tak critani. Lah. Dan niku mungkin dulu ketika ayah ibu masih hidup kita kurang soleh, kurang berbakti cing ngalor ngidul. Saiki masa bapak ibu wafat lagi krasa walah. Alangkah berartinya engkau berdua wahai bapak ibu. Ya ndang dongakno kono. Njaluk ngapura Gusti Allah. Baca Yasin, baca tahlil, ngatamkan Quran, sedekah hadiahnya untuk orang tua. Yang itu semua akan menggembirakan kita di surga.
Ngoten Pak nggih? Lah niki sampean omongne Pak. Niki sampean omongne teng anak putu panjenengan, eling-eling. Loh, biasa loh Pak. Saya dengan anak istri itu, engko lek abah mati dhisik kok dungane, "Oh, Mbak, aja ngono to." Aku takok, biasa ae aku. Kan biasa to anak-anak yo baper. Engko lek bapak ibu wafat kok dungane enggak didungakne obah. Enggak apa-apa, Pak. Terkadang perlu kita nanya begitu ke anak-anak. Nah, nanti kalau bapak wafat, kamu bacakan Yasin enggak? Kamu doakan enggak? Kamu tahlilkan enggak? Ma ta'buduna min ba'di. Para nabi kalau nanya ke anaknya begitu. Kalau aku wafat, anak nanti kamu nyembah siapa? Gitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yes. Ya Allah. Niki terusane ngeri niki. Wa anhu 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala raghima anfu thumma raghima anf thumma raghima anf man adraka abawayhi 'indal kibari ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulul jannah, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hinalah kemudian hinalah siapa yang mendapatkan ibu bapaknya sudah tua atau salah satunya atau keduanya tetapi ia tidak masuk dalam surga. Bapak ibunya itu sudah tua, dia nggak mau ngerawat, dia nggak mau hormat, dia nggak mau ikram, nggak mau hormat. Yang dengan itu loh, bapak ibunya tidak menjadi asbab dia masuk surga. Celaka. Kenapa? Sebuah kesempatan kita mendapatkan bapak ibu kita tua, itu sebuah kesempatan emas untuk kita masuk surga dengan ikram khidmat kepada beliau berdua, baik orang tua sendiri ataupun mertua. Berat Pak, berat. Ya Allah. Semoga Allah tolong kita untuk khidmat kepada orang tua, amin. Semoga anak-anak kita waras, nanti kita mati didoakan, amin. Nah, semoga saat ini pula pun mereka cinta pada kita. Ini penting loh Pak. Persiapan saat dereng jenengan wafat, jadikan anak-anak Anda cinta kepada panjenengan. Supaya apa? Supaya jenengan wafat didoakan. Coba alangkah menyedihkannya ketika orang tua wafat, anaknya doakan bapak, serata penting uripe ngono kae, buang kaya biyen lah dalah. Ini masalah Pak, ini masalah. Karena anak yang mau doakan orang tua itu pun yang gerakan Gusti Allah Azza wa Jalla. Dan asbab anak kita mau doakan kita itu ya sebenarnya merupakan hasil dari benih yang kita tanam. Kebaikan-kebaikan yang kita buat itu yang akan bermanfaat bagi diri kita. Maka saya sebenarnya juga gak terlalu menyalahkan sih, walaupun yo enek salah Pak. Anak kok gak berbakti kepada orang tua, gak doakan ku yo ya anak biadab ku asli. Tetapi juga satu sisi aku yang ndelok wong tuane nyatu yo ngono kok. Cara anake enggak berbakti yo pantes. Ya nek pantese ya, pantese. Tak bilo, rada tak bilo ya anake. Anak sing degleng iki rada tak bilo ya. Dari sisi bapaknya ya nyatu yo sampean ngoten niku lho, Pak. Cara anake jenengan enggak berbakti yo pantes wae. Gitu. Tapi dari sisi anake piye-piye yo bapak ibumu kaya ngono kuwi ning tanpa mereka berdua kamu gak wujud di dunia loh.
maka berbaktilah. Ya ngono Pak. Lagi kita ngasih nasihat itu dilihat yang jenengan kasih nasihat itu siapa. Kalau yang dikasih nasihat itu anaknya, ya unggulkan orang tuanya. Yang dikasih nasihat itu bapaknya, ya unggulkan anaknya. Ben jalan. Wa anhu radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna li qarabah asiluhum wa yaqta'unani wa usinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa ajlamu anhum wa yajhaluna alayya faqala la in kunta kama qulta faka'annama tusikhum almal wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dhalik rawahu Muslim. Masya Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mempunyai kerabat yang aku sambung hubungan dengannya, tetapi mereka putuskan hubungan denganku. Aku berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka berbuat buruk kepadaku. Aku beri maaf kepada mereka, tetapi mereka selalu mengganggu aku. Maka Nabi SAW bersabda, jika keadaanmu sebagaimana yang engkau katakan, maka seakan-akan engkau beri mereka makanan dari pasir panas. Ini yes. Dan engkau akan selalu mendapatkan pertolongan Allah selama engkau berbuat begitu. Masya Allah. Jadi ngeten Pak, kita ini kan sering ya, tapi ya loh, aku maafkan dia, aku berbuat baik karo dia, tak apii, ya tak kekei, tak pernah nih, ning terus dia iki ndolimi aku, ya wis gantian, terus nih, jajal, sampai kapan kuate? Oh salah. Ada orang mengzalimi kita, kok kita berbuat baik kepada mereka, sebenarnya kemenangan ada pada diri kita. Loh kok bisa Pak? Kan dia yang selalu menikung kita, dia selalu memfitnah, memojokkan kita, dia selalu mengambil hak-hak kita. Kita terzolimi, kita tergencet, kita di bawah, kok menang itu bagaimana? Iya, karena pertolongan Allah yang bersama kamu. Bahkan ala laknatullahi ala zalimin, ketahuilah laknat Allah itu akan menimpa orang-orang yang zalim. Dan jangan ditolong Gusti Allah. Ittaqi da'watal mazlum. Takutlah doanya orang-orang yang dizolimi. Kenapa? Karena antara bainahu wa bainallah itu nggak ada hijab. Antara dia dan Gusti Allah itu nggak ada hijab. Ini loh masalahnya Pak. Ini masalahnya. Jadi hati-hati nih. Makanya jenengan pengen menang zahiron wa batinan, wis to, berbuat baiklah. Aku nggak paham nggih, napa sing jenengan pikir nih ketika aku ngomong jenengan menang nih. Ya wis, diumpamakan aja. Kalau itu terkait harta, jenengan dizalimi terkait harta, kok jenengan masih berbuat baik terkait hal itu, Allah akan berikan harta kepada panjenengan. Ada kalanya dari event itu, dari tema itu, ataupun harta dari arah yang gak disangka-sangka. Kehormatan, jenengan dizalimi terkait kehormatan, pangkat misalkan, tetaplah jenengan berbuat baik
dalam masalah judul tema itu, walaupun jenengan kayak apapun. Pada akhirnya Allah akan muliakan panjenengan dengan sebuah jabatan kewibawaan derajat itu ataupun dengan cara yang lain. Silakan dikiaskan ke tempat-tempat hal-hal yang lain. Karena Allah itu nolong hamba itu terserah Allah, bukan terserah kita. Kan terkadang kan saking piciknya kita itu wis minta ke Gusti Allah. Oh enggak dikasih aku wis ndonga teng Gusti Allah, minta sepeda pancal sing indah kok ora teko-teko to. Padahal tas iso tuku motor, tuku mobil, jane piye to Gusti Allah kuwi? Kok ora ndang tetek-tekane sepeda pancal. Astagfirullahaladzim. Antum enggak dikasih sepeda ontel tapi didatangkan mobil, datangkan motor, enggak syukur. Allah itu tahu kebaikanmu, kamu yang enggak tahu kebaikan diri kamu sendiri. Jadi terkadang kan gitu, Allah itu memberikan pengabulan doa itu dengan cara Allah, bukan dengan bagaimana mau kita. Maka berhusnudzonlah kepada Allah. Niki tips pertemuan kita kali ini, bagaimana cara berbuat baik dengan orang yang berbuat baik kepada kita, Bapak Ibu misalnya, dan cara berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita, yaitu selalulah satu poin, berbuat baik. Pokoknya bagaimana di hati kita ini mencintai, Pak. Bagaimana hati kita penuh dengan mencintai sampai kita lupa ataupun buta ataupun tidak tahu caranya membenci. Wes. Penuhilah hati kita dengan mencintai sehingga nggak ada ruang untuk membenci. Kalau wong kalau elak wis ngapunten Pak, nggak iso membenci aku nyapa wis kosong. Kuota habis penuh dengan kecintaan. Kalau kamu pengen ngajak membenci sana, cari orang-orang yang biasa membenci. Aku ini nggak bisa membenci yo. Aplikasinya lain. Iya, la ilaha illallah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang sukanya itu mencintai dan jauh dari sifat membenci. Allahumma amin. Nggih, ada yang tanya, Pak? Nggih, semoga ngaji kita sedikit ini manfaat. Wis ngobrol ngalor ngidul, mbuh sing mlebu sing ndi, sing kena sing ndi, mangke diniataken kagem diamalaken lan disampaikan. Ngoten Pak nggih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.